Seberapa penting sih menyayangi diri sendiri? Seberapa penting sih kita untuk lebih bisa mengutamakan diri sendiri? Kadang ada banyak hal yang bikin kita tuh gak terlalu mementingkan diri sendiri. Ada beberapa hal yang bikin semuanya tuh ngerasa kalau ya udah, diri sendiri tuh udah di nomor kesekian. Kamu selalu melalaikan itu semua. Kamu seolah kayak, ya diri kamu tuh gak terlalu penting buat kamu. Jadi, kamu lupa bagaimana pentingnya menyayangi diri sendiri. Kalau menurut kamu, gimana pendapat kamu tentang love yourself? Menyayangi diri sendiri. Apakah selama ini kamu udah begitu menyayangi diri kamu sendiri? Walaupun di tengah banyaknya ujian yang sedang kamu hadapi, walaupun banyak sekali hal-hal yang bikin kamu capek dan atau bahkan ya bikin kamu ngerasa kayak hampir ingin menyerah. Pasti banyak kan hal-hal yang udah kamu lewatin itu, dan semua itu gak mudah untuk kamu lewatin. Tapi apa? Tapi buktinya kamu mampu bertahan sampai hari ini. You look so amazing. Kamu sungguh hebat. Kamu bisa dan kamu mampu. Dan sekarang, apa sih yang bikin kamu bisa melatih semuanya dengan baik? Apakah selama ini kamu udah mengutamakan diri kamu sendiri dan kamu udah lebih mengutamakan untuk lebih menyayangi diri kamu sendiri? Atau sampai saat ini belum? Ayo, jangan menyepelekan kebahagiaan diri sendiri ya. Hai semuanya, how are you today? Gimana keadaannya hari ini? Gimana? So, aku mau tanya nih, gimana sih perasaan kalian ketika kalian tuh dengerin podcast aku yang dimana aku lagi rajin upload? Kayak setiap hari aku upload gitu. Gak setiap hari sih, kadang gantian sama konten Spotify ya. Cuman gimana sih perasaan kamu ketika aku rajin upload? Jadi kayak setiap malam tuh kamu selalu aku temenin. Setiap malam tuh kamu gak ngerasa sendirian. Dan setiap malam setidaknya ada teman yang bisa menjadi pengungkap apa sih yang sebenarnya kamu rasakan. Kadang kan kita tuh gak tahu ya apa yang kita rasakan, dan kita tuh gak bisa ngungkapin itu semua. Karena mungkin ya kita yang udah terbiasa menahan semuanya seorang diri, kita yang udah terbiasa dengan kalimat gak apa-apa. Jadi seolah ketika kita mengalami sesuatu hal yang berat, jadi ya udah aja gitu. Jadi ngerasa kayak ya udah, ini juga bukan kali pertama. Dan gimana perasaan kamu ketika kamu sedang hancur, terus ada seseorang yang paham? Pasti happy nggak? Ya walaupun emang aku nggak ada secara fisik buat kamu di sana, nggak bisa buat jadi teman cerita kamu, teman untuk mendengarkan keluh kesah kamu, tapi setidaknya ya dengan hadirnya podcast yang aku bawakan, semoga itu bisa menjadi penenangnya buat kamu. Aku tuh seneng banget kalau misalnya tuh, ya setidaknya setiap malam tuh kamu gak harus ngerasa overthinking sendiri. Kamu gak harus menahan semuanya sendiri. Setidaknya, aku bisa menemani waktu malam kamu di setiap konten yang aku bawakan. Karena buat aku ya, ketika aku lagi gak upload, jujur, aku kayak sekangen itu tau gak sih sama kalian? Ngerasa kayak gimana ya keadaan kalian di sana? Apakah baik-baik aja? Ada cerita apa hari ini? So ya itu sih yang bikin aku semangat. Dengan aku rajin upload, mungkin itu bisa menjadi teman buat kalian. Dan I'm so happy. Aku seneng kan udah nemenin kalian. Dan semoga dengan podcast ini, ketika kalian mendengarnya itu bisa membuat perasaan kalian lega ya. So, untuk hari ini, are you happy?
Are you sad? Atau ada hal yang bikin kamu gak baik hari ini? Gimana hari ini? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan aku harap selalu dalam keadaan baik-baik aja. Dan selalu diberikan kebahagiaan sama Tuhan. Hari ini, apakah banyak yang sedang kamu pikirkan? Atau hari ini tuh lagi ngerasa berat banget, gak ada yang ngerti, gak ada yang paham sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan, gak ada yang tahu, atau bahkan yang gak ada seseorang yang mau mendengarkan keluh kesah kamu. Karena kan kalau misalnya kita nih ya, dalam keadaan kurang baik tuh, pengen kan punya seseorang yang bisa jadi pendengar dengan baik, punya seseorang yang dimana kita tuh dengan sama dia tuh kita bisa ngerasain nyaman gitu loh. Kita bebas cerita apapun tanpa takut dihakimi. Tapi ya, kadang tuh semakin kita dewasa tuh ngerasa kayak, kok feeling lonely banget. Ngerasa kayak semakin lama tuh semua kayak serba sendiri gitu loh. Iya gak sih? Jadi ngerasa kayak udah terbiasa dilakuin sendiri dan ya udah semuanya sendiri. Mungkin dulu kau pernah ya dimana kamu merasakan ya kau memiliki banyak teman. Maybe mereka semua tuh adalah orang-orang sefrekuensi sama kamu. Tapi coba deh kamu rasain, ketika kita semakin gede, semakin dewasa, semakin bertambahnya umur, mereka tuh seolah kayak gak ada gitu loh. Mungkin emang mereka ada, cuman emang keadaannya tuh emang udah berubah kali ya. Keadaannya tuh udah beda, udah gak seperti dulu. Mungkin itu, karena ya akan ada fasenya dimana ya kita akan ada di fase itu. Tapi ya sering berjalannya waktu, kita pun harus siap dan harus terbiasa kalau suatu saat nanti semua harus bisa kita lalui dengan baik, itu hanya sendiri. Sejauh ini, ketika kamu sedang mengalami hal-hal buruk dalam hidup kamu, apakah kamu udah mementingkan diri kamu sendiri? Apakah kamu udah menyayangi diri kamu sendiri? Coba kamu pahami diri kamu sendiri. Apakah selama ini kamu udah memberikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri? Atau kamu yang dimana masih sering lalai sama diri kamu sendiri? Kamu yang selalu mementingkan kebahagiaan orang lain, hingga kamu melupakan kebahagiaan diri kamu sendiri. Coba. Aku tuh kadang kalau misal ngajak komunikasi kayak gitu tuh bukan kayak, ya ini kan cuma konten, kenapa ngajak komunikasi? Ya karena aku tuh pengen jadi seorang teman buat kamu. Ya walaupun ini hanya sekedar konten, setidaknya dari pertanyaan itu kamu tuh bisa paham. Oh ternyata selama ini tuh aku kurang menyayangi diri aku sendiri ya. Selama ini tuh aku tuh terlalu keras sama diri aku sendiri. Aku terlalu memaksakan sesuatu hal yang dimana semua hal itu gak harus sesuai dengan apa yang aku mau. Aku terlalu memaksakan diri aku untuk terus kuat. Aku yang terus-menerus menekan diri aku. Aku sadar, ternyata hal itu tuh gak baik ya. Hal itu tuh gak sepantasnya untuk dilakukan. Atau lain sebagainya. Karena tujuan aku ngajak kalian komunikasi walaupun hanya sekedar konten, ya supaya kita tuh ada interaksi. Ya walaupun ini hanya sekedar konten, setidaknya kamu bisa paham dan lebih memahami diri kamu sendiri. Introspeksi sama diri kamu sendiri. Apakah selama ini yang kamu lakukan tuh udah benar atau belum? Bukan berarti aku menyalahkan kamu ya. Cuma setidaknya ya, kamu bisa lebih terbuka dan lebih mengetahui sebenarnya apa yang kamu lakukan sama diri kamu sendiri tuh impact-nya baik nggak ke diri kamu. Itu aja kok. Dan sekarang aku mau tanya ke kalian, kalau emang hari ini menjadi hari yang buruk, jangan lupa untuk mentingin diri sendiri ya. Lebih menyayangi diri sendiri.
Aku tahu, walaupun emang kita tuh hidup di dunia itu nggak harus selalu merasakan kebahagiaan aja, kita akan ada di fase dimana kekecewaan itu akan menyapa, dan luka, rasa sakit, tangisan semuanya. Itu adalah hal-hal yang akan terjadi di setiap manusia. Kita nggak akan pernah tahu kapan hal-hal itu tuh akan datang kepada diri kita. Cuman setidaknya kita harus mempunyai pondasi. Kita harus mempunyai tiang dan benteng yang kuat. Supaya ketika hal-hal buruk itu tuh hadir, kamu memiliki kekuatan. Dan kamu bisa membentengi diri kamu sendiri supaya kamu gak terlalu merasakan rasa sakit. Walaupun itu pasti. Setiap manusia pasti pernah kok merasakan di titik down-nya. Sering ngerasa gak enakan sama seseorang, ataupun sama orang-orang sekitar. Tapi rasanya kayak susah banget buat ngilangin itu. Iya gak? Kayaknya kita tuh selalu mengistimewakan orang lain, tapi ketika buat diri sendiri ya udah biasa aja. Kayak flat-flat aja gitu. Kenapa sih kayak gitu? Dan kalau misalnya kamu tanya, emang Kak April tipe orang yang gak enakan juga atau gimana? Sebenarnya, kalau misal kita mempunyai sifat gak enakan gitu, itu emang kadang susah sih buat diubahnya juga ya. Ya namanya orang gak enakan, nanti ya yang ada orang lain jadi seenaknya. Tapi memiliki sikap seenaknya juga, itu merupakan sifat yang buruk. Cuman ya itu, seenggak enak apapun kita sama seseorang, ataupun sama orang luar sana, sesekali kita juga harus mikirin diri kita sendiri ya. Contohnya kayak, kamu dalam keadaan kurang baik, tapi kamu harus terus memaksakan diri kamu buat terus berjuang. Padahal diri kamu tuh udah terlalu lelah. Setidaknya ya, kamu memberikan ruang untuk diri kamu sendiri. Jangan terlalu dipaksain. Kadang, aku pun masih gak ngerti sih tujuan Tuhan memberikan aku jalan kehidupan serumit ini tuh tujuannya apa? Endingnya akan berakhir seperti apa? Dan kenapa Tuhan memberikan aku ujian yang dimana ini benar-benar berat buat aku. Bahkan di usia aku saat ini, ketika orang-orang luar sana ataupun mereka-mereka orang sekitarku, di usia aku saat ini, mereka seolah kayak gak punya beban seberat aku. Mereka yang masih menikmati hidupnya dengan baik, canda ketawa, dan lain sebagainya. Tapi kenapa di usia aku saat ini banyak sekali hal-hal berat yang harus aku rasakan. Banyak sekali yang aku pendam seorang diri. Bahkan tak jarang orang lain pun gak tahu. Dan orang tua pun gak tahu sebenarnya anak itu tuh kenapa. Aku seolah-olah kayak udah terbiasa menghadapi semuanya. Seolah kayak ya udah aja, padahal banyak rasa sakit dan rasa capek yang aku rasakan seorang diri. Kadang setiap malam selalu mikir, sebenarnya Tuhan memberikan aku ujian seperti ini tuh apa ya? Tuhan memiliki rencana apa untuk kehidupan aku ke depannya? Dan apakah di balik kesabaran dan ketabahan hati aku untuk melewati semuanya, apakah aku akan mendapatkan kebahagiaan setelahnya? Hadiah apa yang sedang Tuhan persiapkan untukku? Kadang kalimat-kalimat itu selalu aja berpusat pada pikiran. Kapan aku bahagia? Kapan aku bisa menikmati hidup layaknya orang-orang luar sana? Ia memiliki kehidupan yang nyaman, tentram, dan damai. Seolah kayak mereka tuh gak terlalu banyak pikiran ataupun beban. Tapi aku rasain setiap hari tuh kayak pikiran tuh selalu ramai. Capek pikiran, capek mental, dan semuanya. Aku gak ngerti. Kadang aku harus bersikap gimana. Karena aku juga bingung sama diriku sendiri. Aku gak tahu harus gimana.
Aku gak tahu harus apa. Bahkan untuk memahami diri sendiri aja rasanya susah banget. Rasanya itu kayak ketika aku sedang dihadapi ujian yang begitu berat, itu seolah kayak, Tuhan bisa gak sih ini tuh dijeda dulu, berikan ruang dulu untuk aku bisa menyembuhkan lukaku sebelumnya, untuk aku bisa merasakan lega. Setidaknya izinkan aku untuk menghirup udara segar terlebih dahulu sebelum engkau memberikan aku ujian yang begitu hebat lagi. Kadang kalau misalnya udah seperti itu, aku cuma bisa menangis. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan semakin banyaknya ujian yang aku hadapi, semakin banyak beban, pikiran, dan lain sebagainya. Dan juga semakin banyak rasa capek. Kadang aku cuma bisa ngelus dada. Aku cuma bisa bilang ke diri aku sendiri, "Hai diriku, maaf banget ya kalau akhir-akhir ini aku terlalu keras sama diriku sendiri. Aku terlalu jahat sama diriku sendiri. Aku yang terlalu mementingkan egoku sendiri. Padahal diriku ini rasanya itu udah capek banget. Rasanya butuh istirahat, butuh ketenangan, butuh jeda untuk melakukan sesuatu hal lagi, untuk menjalani hari-hari yang baru lagi. Maaf ya diriku, akhir-akhir ini aku tidak mempedulikanmu. Aku lebih mementingkan egoku sendiri. Aku yang kurang menyayangi diriku sendiri. Aku yang terlalu keras sama diriku sendiri. Rasanya sesakit ini ya, menahan semuanya sendiri. Rasanya senyesek ini ya. Dan lagi-lagi, kadang kalau misalnya lagi ngerasain hal berat, cuma bisa ngelus dada. Sambil bilang, kuat-kuat ya diriku. Semangat. Semua belum berakhir sampai di sini. Akan ada banyak hal yang akan kita lewati. Dan semua itu butuh kekuatan. Dan semua membutuhkan usaha dan kerja keras. Kadang kalau misalnya ngebahas diri sendiri itu rasanya seenggak enak ini ya. Rasanya kayak ternyata ketika kita mau ngungkapin apa yang kita rasain, itu justru sakit banget. Ternyata ketika kita membahas diri kita sendiri, rasanya sesakit itu ya. Selama ini, aku yang terlalu mementingkan egoku sendiri, hingga aku tidak memperdulikan keadaanku sendiri. Padahal banyak waktu istirahat yang bisa dipergunakan, tapi aku gak memikirkan itu. Soalnya kayak, ya aku gak mau istirahatkan diriku dan terus memikirkan hal-hal yang berat. Susah ya kadang kalau misalnya kita udah ngebahas diri sendiri tuh. Ya, dibalik jahatnya dunia, kadang pengen bilang, ternyata buat berdamai dengan diri sendiri itu juga susah. Lucu ya, ketika dunia memaksamu untuk berdamai sama keadaan, tapi seolah kayak dunia juga ngebikin kamu tuh kayak membunuh diri kamu sendiri. Karena udah banyaknya hal yang bikin kamu berantakan, mental kamu, pikiran kamu. Semua pengen banget rasa itu berdamai sama keadaan. Tapi lagi-lagi, semua tuh seolah-olah gagal karena dunia yang berat. Itulah yang mungkin bikin aku tuh ngerasa berdamai sama keadaan tuh gak semudah itu ya. Kadang bingung juga harus gimana. Tapi saat ini aku lakukan,
Pelan-pelan aku coba menerima segala hal apapun yang terjadi. Mau itu baik, buruk, mau itu seberat dan sepahit apapun, aku harus menerima. Dan lebih mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Selama ini, mungkin kita tuh terlalu gak mementingkan diri kita sendiri. Kita tuh terlalu sibuk sama dunia kita sendiri. Bahkan ya ketika dunia lagi jahat sama kamu, kita gak mementingkan kesehatan diri kita sendiri. Kita terlalu keras dan terlalu neken diri kita sendiri buat terus kuat. Padahal diri kamu sendiri juga butuh rehat, butuh ruang, butuh jeda untuk kembali memulai keadaan yang baru. Karena ya semua itu juga perlu dilakukan. Karena kalau misalnya kita terlalu keras sama diri kita sendiri pun, itu juga impact-nya gak baik. Mulai sekarang, aku cuma mau bilang, mungkin saat ini kamu terlalu mementingkan ego kamu sendiri. Kamu yang tidak memperdulikan diri kamu sendiri. Mungkin semua orang tuh pernah lalai. Semua orang pun juga akan ada di masa dimana dia tuh kayak gak memperdulikan dirinya sendiri, menomorduakan. Cuman di podcast ini aku cuma mau sedikit membantu kamu supaya kamu bisa lebih lega dan bisa terbuka pikirannya betapa pentingnya menyayangi diri sendiri. Kamu tahu nggak, ketika kamu sedang kenapa-napa, yang ada untuk kamu tuh siapa? Diri kamu sendiri. Kamu yang selalu kuat, kamu yang selalu bertahan dan berjuang walaupun dunia seringkali membuat kamu hampir ingin menyerah. Kamu yang selalu neken diri kamu buat terus kuat dan buat terus memenuhi semua keinginan kamu. Padahal kamu juga harus tahu, gak semua apa yang kamu mau itu harus sesuai. Karena di dunia ini kita gak akan pernah tahu apakah yang kita inginkan itu akan terwujud atau tidak. Dan ketika kamu lagi ngerasa down, hancur, jangan kamu jadikan hancur kamu itu menjadi bom yang suatu saat akan meledak dan menghancurkan kamu lebih parah. Hingga menghancurkan kamu hingga berkeping-keping tak bersisa. Kamu paham kan maksudnya apa? Ketika kamu sedang hancur, sedang down, jangan kamu jadikan hancur kamu itu menjadi bom. Tapi jadikanlah hancur kamu itu sebagai media pembelajaran. Supaya ke depannya nanti, ketika kamu mengalami hal-hal yang buruk, kamu udah memiliki pondasi. Pondasi yang dimana itu udah kamu bangun sedari lama. Yang kamu bangun dari bawah, dari titik terbawah kamu, hingga pondasi itu semakin lama semakin kuat. One day, ketika kamu merasakan sesuatu hal yang buruk lagi, atau dunia lagi jahat sama kamu bisa melihat ke belakang, bahwa sebelum ini, kamu pernah mengalami hari yang lebih parah dari ini. Kamu pernah mengalami ujian yang begitu hebat daripada ini. So, kita tuh harus banyak mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang udah terjadi. Jadi jangan kamu jadikan ya hancur kamu itu menjadi diri kamu yang lemah, patah semangat, atau bahkan pengen nyerah. Gak boleh ya. Tuhan menguji kamu karena pengen lihat hambanya ini tuh kuat. Ia mampu, ia sanggup. Hingga nanti Tuhan memberikan kamu hadiah sebagai balasan karena selama ini kamu telah berhasil melewati semua ujiannya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jangan terlalu nekan diri kamu buat wujudin semua hal itu harus sesuai dengan keinginan kamu. Ada banyak hal yang dimana semua tuh gak harus sesuai dengan keinginan kamu. Bisa jadi apa yang kamu mau A, terus Tuhan tidak mengizinkan lalu memberikan B, ya kamu gak bisa ngebrontak atau ya menyalahkan takdir.
Karena ya nggak semua yang apa yang kamu mau tuh harus sesuai. Dan kenapa kita tuh sebagai manusia tuh betapa pentingnya menyayangi diri sendiri. Karena ketika diri kita sedang kenapa-napa, ketika kita sedang hancur, sedih, down, orang lain tuh belum tentu ada. Orang lain tuh belum tentu mau mendampingi kamu, mau mendengarkan kamu, dan mau menjadikan dirinya tuh rumah untuk tempat kamu pulang. Dan lagi-lagi ketika kamu sedang mengalami hal yang buruk atau dan lagi jahat sama kamu, ya kamu menghadapi semuanya sendiri. Kamu berjuang sendiri. Kamu menguatkan diri kamu sendiri. Semua kamu lakukan sendiri. Maka dari itu, betapa pentingnya menyayangi diri sendiri, karena kalau misalnya kita kenapa-napa, hanya diri kita sendiri yang menguatkan, yang memberikan semangat. Dan kita lah yang menjadi support system terbaik untuk diri kita sendiri. Ya, udah kurangin sedihnya. Jangan banyak pikiran. Walaupun orang-orang bilang gak semua capek itu obat istirahat, tapi setidaknya dengan kamu memberikan sedikit ruang, jeda untuk diri kamu sendiri, kan itu impact-nya juga bagus ke diri kamu sendiri. Jadi kamu bisa merasakan lega, terus gak terlalu neken diri kamu, dan setidaknya ya kamu bisa menyembuhkan diri kamu dari berbagai macam penyakit yang terjadi sama diri kamu. Aku gak nyalain kamu kok, cuman mulai sekarang, kalaupun kamu belum bisa berdamai sama keadaan, sama diri kamu sendiri, it's okay. Cuman jangan lupa untuk mementingkan betapa pentingnya menyayangi diri sendiri ya. Itu penting. Ya, pelan-pelan, kamu pasti bisa. Semua tuh dimulai dari cara perlahan dulu. Dari proses dulu, gak harus instan gitu aja. Ya kan? Kadang makanan yang instan itu juga perlu apa? Perlu proses dulu, enggak langsung jadi gitu aja. Maka dari itu ya, kita sama-sama saling menguatkan, sama-sama menyayangi diri sendiri. Dan aku ngomong seperti ini karena aku pernah ngalamin dimana aku pernah down, sehancur itu, dan aku lupa. Aku melupakan diriku sendiri. Aku gak menyayangi diri aku sendiri. Dengan ya aku gak mau, misalnya nih ya, dengan aku gak mau makan, aku nyiksa diri aku sendiri, aku melakukan sesuatu hal yang buruk untuk diriku sendiri. Itu kan sama aja kayak kita tuh gak nyayangiin diri kita sendiri. Kita tuh terlalu, terlalu mementingkan ego kita dan lupa bahwa ketika kita mengalami hari yang buruk, ataupun banyak ujian dan permasalahan, jangan nyiksa diri sendiri, gak baik. Untuk apa nyiksa diri sendiri? Nanti kan yang sakit diri kita sendiri. Sekarang aku tanya, apa sih untungnya nyiksa diri sendiri? Gak ada kan? Maka dari itu, belajar untuk lebih menyayangi diri sendiri ya. Oke, gak boleh kita tuh lupa sama diri kita sendiri. Emang pasti kita banyak yang mengalami itu. Kayak, ya semua orang pasti pernah tuh ngerasain, aku pun pernah. Cuman ketika aku merasakan itu, aku lebih cross check lagi. Oh ternyata dengan aku bersikap seperti ini tuh gak baik loh. Impactnya tuh apa? Bukannya berimpact baik, malah berimpact buruk. Dan coba untuk sedewasa mungkin. Aku memilih untuk berpikir dewasa. Ya kalau misalnya kita lagi down, kita harus bisa mencari solusi yang dimana itu gak nyakitin diri kita sendiri. Yang dimana ya kita harus bisa menyembuhkan diri kita sendiri walaupun itu susah. Maka dari itu ya kita tuh betapa pentingnya menyayangi diri sendiri, karena kalau misalnya diri kita sendiri yang kenapa-napa, yang susah kan diri kita sendiri. Ya kan? Makanya itu kamu tuh jangan hanya menyalahkan keadaan aja. Kalau keadaannya seperti ini, ya kamu nyalahin aja. Gak boleh. Ya, kamu harus bisa mementingkan diri kamu sendiri, menyayangi diri kamu sendiri, coba untuk bersikap dewasa, berpikir dewasa, dan cari jalan terbaik.
ya. Karena kalau misal kamu nyiksa diri kamu sendiri, ya tadinya kamu gak menyayangi diri kamu sendiri. Kamu gak bisa menjadi support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Kalau cara kamu memperlakukan orang lain baik, tapi kamu memperlakukan diri kamu sendiri aja buruk, nah itu buat apa? Dan aku harap setelah kamu mendengar podcast ini, ataupun podcast-podcast aku yang lain, kamu bisa merasakan lega setelahnya ya. Walaupun emang aku gak cukup berhasil membuat kamu lega, ataupun aku gak cukup berhasil membuat diri kamu tenang, tapi setidaknya kamu bisa punya temen. Oh ternyata ada loh orang yang paham sama apa yang aku rasain. Ternyata ada loh orang yang ngerti dan bisa memberikan penyampaian dengan baik. Walaupun emang itu menurut kamu penyampaiannya itu kurang baik buat kamu ataupun kurang pas di hati kamu. Tapi setidaknya kamu ada dorongan dan kamu gak harus ngerasain rasa sesak di dada itu sendiri. Ada seseorang yang bisa paham apa yang kamu butuhkan. Kamu hanya butuh tenang, nyaman, dan lega. Maka dari itu, stop untuk neken diri kamu terus ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau dunia udah jahat sama kamu gak boleh jahat sama diri kamu sendiri. Oke? Dan aku yakin kamu bisa melatih semuanya dengan baik. I'm proud of you. Aku bangga banget sama kamu. Walaupun orang-orang lain tuh gak bangga sama kamu, aku bangga sama kamu. Dan semoga dengan adanya podcast aku bawakan, itu bisa menjadi teman sembuh terbaik kamu dan bisa menjadi teman ketika kamu merasa sendiri. Jadi kamu gak harus merasakan kesendirian. Satu hal lagi, jangan lupa untuk dengerin episode lain yang tersedia di Spotify. Support aku juga ya, dengan cara follow dan berikan rating. Kalian bisa search aja di pencarian Spotify tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga follow Instagram aku untuk kita berbagi cerita, dan follow TikTok aku ya, supaya kalian bisa dapetin notif ketika aku live. Aku seneng banget live di TikTok, supaya kita bisa ngerasa deket satu sama lain. Jangan lupa ya, dan semuanya ada di deskripsi. Terima kasih udah dengerin episode aku hari ini, dan terima kasih karena udah ngasih aku semangat untuk aku rajin upload dengan kalian selalu stay tune di podcast teman tidur maupun podcast tentang luka. I'm so happy, dan semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur. Dah.